Melihat pemandangan ini, mata Xiong Kuo terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping benar-benar akan membunuh Qiyu Tu, karena dia adalah tuan muda dari rumah Qiyu. Qiyu Mansion adalah kediaman Qiyu Wanxing, salah satu dari 3 jenderal binatang buas, dan Qiyu Wanxing adalah biksu Mahayana tingkat 8, dengan tidak kurang dari 100 biksu Mahayana di bawah komandonya. Chen Ping berani membunuh Qiyu Tu secara langsung seperti ini. Apakah dia benar-benar tidak takut dengan balas dendam Qiyu Wanxing? Ketika Xiong Ying melihat Chen Ping membunuh Qiyu Tu tanpa ragu-ragu, dia sangat terkejut. Tapi perasaannya terhadap Chen Ping lebih merupakan kekaguman. Sejak pertama kali dia melihat Chen Ping, dia merasa sangat biasa. Tapi sekarang dia mengagumi Chen Ping. Setiap kali pendapatnya tentang Chen Ping berubah, itu karena kekuatan Chen Ping sendiri. Xiong Ying cantik, tapi dia hanyalah seorang biksu kecil di alam kesengsaraan. Dia hanyalah kulit yang cantik. Tanpa kekuatan nyata, sulit untuk menjadi populer di dunia surga dan manusia. Penampilan cantik ini mungkin membawa masalah yang tidak perlu pada diri Anda sendiri. Baru kali ini, bahkan kedua teman Xiong Kuo langsung menipu Xiong Kuo karena kemunculan Xiong Ying, lalu ingin menduduki Xiong Ying. Jika Chen Ping tidak muncul, Xiong Ying pasti sudah lama ternoda. Mata Xiong Ying ketika dia melihat ke arah Chen Ping terus berubah. Di dalam hatinya, dia sangat berharap Chen Ping akan menerimanya. Dengan begitu, dia bisa mengandalkan Chen Ping dan memiliki tangan yang aman. Yao Mei juga sedang bergumul di dalam hatinya. Kakaknya sudah meninggal, dan Yao Mei tidak akan memiliki kerabat mulai sekarang. Tinggal di kota binatang buas ini, Yao Mei, seorang gadis, hanya akan menjadi mainan bagi para pembudidaya pria lainnya jika dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Dia juga ingin mengikuti Chen Ping, dan dia juga ingin Chen Ping melindunginya. Tapi Yao Mei sadar diri, baik itu kekuatan atau penampilan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiong Ying. Bahkan roh pedang Zhongli tidak bisa dibandingkan dengannya. Meskipun penampilan Yao Mei dianggap rata-rata, di depan Chen Ping, seorang pria dengan begitu banyak kecantikan, kecantikan Yao Mei saja tidak cukup. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kota dan mencari tempat yang aman untuk saat ini. Aku khawatir batu peri milikku ini tidak terlalu aman. Seharusnya orang lain sudah mengetahuinya. Chen Ping berkata pada mereka bertiga. Karena Qian Yue memberitahu Qiyu Tu dan Qiyu Tu datang bersama orang-orang dari rumah Qiyu, maka lokasi urat batu roh peri pasti sudah diketahui orang lain di rumah Qiyu. Tidak aman jika Xiong Kuo dan yang lainnya diizinkan tinggal di sini. Tuan Chen, Anda baru saja membunuh Na Qiyu Tu dan kemudian kembali ke Beast City. Apakah Anda akan membalas dendam dari Na Qiyu Mansion? Bagaimana kalau aku membawamu ke tempat lain untuk bersembunyi? Aku tahu tempat yang sangat tersembunyi. Xiong Kuo berkata pada Chen Ping. Tidak, maka Qiyu Mansion tidak berani membalas. Jika Qiyu Mansion membalas, maka aku akan menghancurkan Qiyu Mansion bersama-sama. Chen Ping berkata dengan sangat santai. Seorang biksu Mahayana tingkat pertama sebenarnya ingin menghancurkan rumah besar biksu Mahayana tingkat 8. Jika hal ini dikatakan oleh orang lain, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Ini bukan untuk menyombongkan diri, tetapi pada saat ini, ketika Chen Ping mengatakannya dari mulutnya, Xiong Kuo dan yang lainnya sepenuhnya mempercayainya.
Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Ping begitu mengejutkan hingga mereka begitu terkejut hingga tidak bisa lagi melihat dengan jelas apa kekuatan sebenarnya Chen Ping. Beberapa orang bergegas menuju kota binatang dengan cepat. Karena Chen Ping memiliki token dari rumah Xing, mereka memasuki gerbang kota dengan lancar tanpa diperiksa. Chen Ping langsung membawa Xiong Kuo dan yang lainnya ke rumah Xing. Melihat rumah besar di depan mereka, Xiong Kuo dan yang lainnya sedikit bingung. Ini adalah rumah besar Xing Daorong, salah satu dari 3 jenderal binatang buas. Meskipun mereka belum pernah masuk ke dalam, mereka semua pernah melihatnya. Lagi pula, di kota Bis, selain rumah tuan kota di tengah, rumah ketiga jenderal binatang ini adalah yang paling besar dan mewah. Tuan Chen, ini. Ketika Bai Cheng melihat Chen Ping membawa kembali 3 orang, dia bertanya dengan bingung. Ini semua temanku. Mereka akan tinggal di sini sementara. Apakah Jenderal Xing ada di sini? Chen Ping bertanya pada Bai Cheng. Di sini, Jenderal Xing sedang mencarimu sekarang. Mungkin ada yang salah dengan Qiyu Mansion, kata Bai Cheng. Sekilas Chen Ping dapat menebak bahwa pembunuhan Qiyu itulah yang menyebabkan keributan di rumah Qiyu. Bawa mereka istirahat dulu, dan aku akan pergi mencari Jenderal Xing. Chen Ping meminta Bai Cheng untuk mengajak Xiong Kuo dan yang lainnya beristirahat, lalu dia langsung pergi ke ruang pertemuan Xing Daorong. Ketika Chen Ping membuka pintu dan masuk, ada beberapa komandan duduk di ruang pertemuan. Melihat Chen Ping masuk, beberapa komandan berdiri. Ini juga menunjukkan bahwa sikap semua orang terhadap Chen Ping berubah setelah Chen Ping menerobos ke alam Mahayana. Siapa yang berani tidak menghormati orang yang mampu menjadikan kesengsaraan guntur di alam Mahayana sama dengan kesengsaraan di alam abadi? Chen Ping, aku mencarimu, ayo duduk. Xing Daorong berdiri dan menarik Chen Ping untuk duduk di sebelahnya. Berada di posisi ini sudah cukup untuk menggambarkan pentingnya Xing Daorong melekat pada status Chen Ping dan Chen Ping di rumah Xing. Di dunia surga dan bumi ini, kekuatan dihormati dan bukan hanya sekedar pembicaraan. Jenderal Xing, apa yang kamu inginkan dariku? Chen Ping bertanya. Seorang mata-mata datang untuk melaporkan bahwa Qiyu Mansion tiba-tiba menggantungkan layar putihnya, dan kedua putra Qiyu Wanxing telah meninggal. Terutama Qiyu Tu, yang baru saja terbunuh di luar kota Bis. Qiyu Wanxing menjadi gila. Apakah kamu tahu tentang ini? Xing Daorong memandang Chen Ping dan bertanya. Chen Ping mengangguk dan berkata, saya tahu, saya membunuh Qiyu Yu dan Qiyu Tu. Saya baru saja membunuh Qiyu Tu dan kembali. Kamu benar-benar membunuhnya. Xing Daorong sedikit mengernyit. Sepertinya dia sudah lama curiga bahwa Chen Ping yang melakukannya. Mengapa kamu membunuh Jotu itu? Xing Daorong bertanya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Karena dia ingin menambang urat batu roh peri dengan Xing Daorong, Chen Ping tidak lagi mempercayai orang lain. Karena kamu ingin menambang dengan Xing Daorong, kamu tidak dapat menyembunyikan apapun. Ketika Chen Ping menceritakan apa yang terjadi, seluruh ruang pertemuan segera meledak. Apakah kita masih bisa menemukan urat batu peri sekarang? Sungguh sulit dipercaya. Kupikir urat batu roh peri sudah lama hilang. Untungnya, tidak ada seorang pun dari rumah Qiyu yang menambangnya. Jika rumah Qiyu mendapatkan batu peri ini, mereka pasti sudah mengambil tindakan terhadap kita sejak lama. Semua komandan membicarakannya.
Wajah Sing Daorong penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping membunuh Qiu Tu karena urat batu roh peri. Sekarang Chen Ping telah memberitahunya tentang hal ini. Itu berarti Chen Ping juga berencana untuk menyerahkan urat batu roh peri ke rumah Sing untuk ditambang. Kamu melakukan hal yang benar. Pembuluh darah batu roh peri bukan milik rumah Qiu miliknya. Qiu Tu, bersama dengan yang lain, sebenarnya ingin menempatinya. Dia pantas mati. Jika Qiu Wanxing berani menimbulkan masalah bagimu, aku tidak akan pernah duduk diam dan tidak melakukan apapun. Sing Daorong berkata dengan sangat benar. Terima kasih, Jenderal Sing. Chen Ping berterima kasih padanya. Kamu adalah tamuku di rumah Sing, jadi aku harus melakukan ini. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Aku hanya tidak tahu tentang penambangan urat batu roh peri. Sing Daorong memandang Chen Ping, ragu-ragu ketika berbicara. Jenderal Sing, saya akan kembali tanpa henti karena saya ingin bekerja sama dengan Jenderal Sing di bidang pertambangan, dan kami membutuhkan Jenderal Sing untuk mengirim lebih banyak tenaga. Karena Qiu Tu membawa orang ke tempat urat batu roh peri berada, maka rumah Qiu juga harus mengetahui lokasinya. Saya khawatir Qiu Wanxing membawa orang ke sana dan mengambil alih urat batu roh peri. Kata Chen Ping. Ketika Sing Daorong mendengar ini, dia segera berdiri dan mengangguk berulang kali, "Ya, ya, ya. Kita tidak boleh membiarkan Qiu Wanxing mengambil langkah pertama. Kalian semua, segera kumpulkan pasukanmu dan biarkan Chen Ping memimpin tim. Kita akan pergi ke tempat di mana tambang batu peri berada. Saya sendiri yang akan pergi ke sana kali ini. Jika Qiu Wanxing berani merampok saya akan melawannya." Setelah perintah Sing Daorong dikeluarkan, para komandan segera menerima perintah tersebut. Hanya dalam beberapa menit, ratusan tentara telah berkumpul, serta puluhan tamu, termasuk Bai Cheng. Chen Ping tidak membuang waktu, dia hanya membawa orang-orang dan meninggalkan kota dengan cara yang hebat. Sepanjang jalan, banyak biksu yang melarikan diri, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahkan penjaga yang menjaga gerbang kota menghindar, dan tidak ada yang berani menanyainya. Siapapun yang berani menginterogasi tentara Sing Mansion sedang mencari kematian. Tepat setelah Chen Ping memimpin ratusan orang keluar kota, di aula rumah Qiu Wanxing melihat tubuh Qiu Tu, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Ketika Qiu Yu meninggal, dia tidak begitu sedih karena dia tahu bahwa dia masih memiliki seorang putra, Qiu Tu. Dan sebagai perbandingan, Qiu Tu jauh lebih kuat dari Qiu Yu, dan dia adalah penerus ideal Qiu Wanxing. Qiu Yu hanya bisa menimbulkan masalah dan bersenang-senang, jadi dia akan mati jika mati. Tapi sekarang, Qiu Tu telah meninggal, dan kedua putranya telah tiada, yang membuat Qiu Wanxing sedikit tak tertahankan. Tuan, Sing Daorong meninggalkan kota bersama ratusan orang. Pada saat ini, pengurus rumah Qiu maju dan berkata kepada Qiu Wanxing. Qiu Wanxing mengerutkan kening dan mengertakkan gigi dan berkata, orang ini pasti menuju urat batu roh peri. Tuer mati karena urat batu roh peri ini. Urat batu roh peri ini tidak boleh jatuh ke tangan Sing Daorong. Segera kumpulkan pasukan dan ayo berangkat. Qiu Wanxing juga tahu tentang urat batu roh peri, dan Qiu Tu pasti sudah melaporkannya sebelum kematiannya. Sekarang Sing Daorong tiba-tiba membawa orang keluar kota, Qiu Wanxing segera menebak alasannya. Setelah beberapa saat, Qiu Wanxing juga mengumpulkan ratusan orang dan berbaris keluar kota.
Kali ini, semua biksu di Beast City bingung. Astaga, apa yang terjadi? 2 dari 3 jenderal monster utama di Beast City telah keluar, dan mereka semua bersenjata lengkap dengan seluruh pasukannya. Saya ingat ketiga jenderal binatang ini tidak meninggalkan kota binatang selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi hari ini? Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang besar akan terjadi di Beast City. Banyak biksu membicarakannya di jalan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tepat setelah Qiyu Wanxing memimpin orang-orang keluar kota, hanya 1 dari 3 jenderal binatang yang tersisa di kota binatang itu. Tentu saja, Xing Daorong dan Qiyu Wanxing tidak dapat melarikan diri dari Jenderal Yan Xuangying ketika mereka meninggalkan kota. Jenderal, Xing Daorong dan Qiyu Wanxing keduanya telah meninggalkan kota, dan mereka membawa semua pasukannya. Seorang pelayan dari Yan Mansion melaporkan, "Aneh sekali, apa yang sedang dimainkan oleh kedua orang ini? Tampaknya kota binatang tidak damai akhir-akhir ini. Kapten Zhou dibunuh di luar kota tanpa alasan, dan layar putih digantung di rumah Qiyu. Apa yang terjadi?" Yan Xuangying menyipitkan mata elangnya dan berpikir dalam-dalam. "Jenderal, sekarang keduanya telah meninggalkan kota. Mengapa kita tidak memanfaatkan situasi ini dan menghancurkan Beast City dalam satu gerakan?" Saat mereka berdua ingin kembali, itu tidak akan semudah itu. Kata pelayan itu dengan lembut. "Diam? Menurutmu apakah penguasa kota tidak ada? Penguasa kota sudah bertahun-tahun tidak muncul, bukan berarti dia tidak ada lagi. Saya tidak sebodoh itu. Saya hanya ingin menjadi jenderal. Saya tidak ingin menjadi penguasa kota. Siapapun yang mau mereka ambil adalah siapapun yang mau mereka ambil. Kalian bisa terus menanyakan informasinya." Yan Xuangying memperingatkan anak buahnya. "Dimengerti." Pelayan itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Yan Xuangying bermain dengan 2 bola besi di tangannya, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Pernahkah Anda mendengar cerita tentang 2 pena besar yang jahat, Snipe dan Kerang yang bertarung demi keuntungan nelayan?"